Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam pada episode kali ini Rabu tanggal 22 September 2021. Bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita karena dengan pertolongan-Nya lah sehingga sampai detik ini kita masih menikmati kekuatan, kita masih menikmati kesehatan. Secara khusus waktu yang Tuhan nyatakan bagi kita bersama-sama untuk bersekutu, meskipun kita tidak bersekutu secara langsung bersama-sama, tetapi Tuhan menciptakan alat-alat, Tuhan menciptakan segala macam yang kita gunakan pada malam hari ini untuk beribadah bersama secara virtual. Dan pada malam hari ini sudah ada bersama dengan kita hamba Tuhan Bapak Pendeta Panggalo. Selamat malam Pak Pendeta. Bagaimana kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, Pak Pendeta merasakan kekuatan dari Tuhan dalam kesehatan yang luar biasa. Dan kami pun berharap Bapak Ibu sekalian kita semua tetap berada dalam sukacita, berada dalam kesehatan yang luar biasa. Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Kamu Adalah Surat Kristus. Tema ini akan nanti disampaikan oleh Pak Pendeta, kenapa kita disebut sebagai surat Kristus dan apa yang harus kita lakukan sebagai surat-surat Kristus. Nanti bersama-sama kita akan renungkan itu Bapak Ibu sekalian. Dan di sebelah kanan saya sudah ada saudara-saudara kita yang Tuhan berikan talenta untuk bermain musik dan juga memuji Tuhan lewat suara. Di vokal ada saudari Jace, selamat malam. Dan sebagai pemain musik kita ada saudara Malvin, selamat malam. Luar biasa anak-anak muda Tuhan yang Tuhan berikan talenta untuk melayani melalui talenta mereka masing-masing. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kami pun mengingatkan jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan secara langsung dalam Lentera Malam kali ini, bisa menuliskan pokok doa di live chat kita di YouTube dan bisa juga mengirimkan di WhatsApp melalui hotline Solido Rante Pau Channel di nomor 0822 1019 13. Mari bersama kita arahkan hati kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Satu pujian, Engkaulah perisaiku. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita selalu merasa nyaman setiap kali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami persekutuan. Sekarang ini persekutuan yang banyak kita alami adalah persekutuan spiritual secara roh, dan itu adalah kerja dari Roh Kudus sendiri. Kita secara jarak sangat berjauhan, tetapi di dalam roh kita menjadi satu. Begitu dekat, begitu akrabnya. Sehingga kontak-kontak batin, kekristenan, keimanan itu bisa terjadi antara kita. Saudara-saudara, di ruang gedung gereja ini saya di Jemaat Rantepoi jauh sekali dari saudara-saudara sekalian. Tapi di dalam Roh Kudus kita menjadi satu semuanya. Karena itu untuk mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini, doa bersama, juga melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan dan jelaskan. Mari kita berserah diri ke dalam lingkup Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau melingkupi kami, menyentuh hati kami, dan membersatukan kami semua di dalam kerajaan Allah. Dari hari ke hari Kau ada, dan malam ini Kau siapkan lagi hati kami, diri kami, hidup kami, mengalami persekutuan di dalam Engkau. Dan saatnya sekarang kami ingin membaca lagi firman, mendengarkannya, merenungkannya bersama-sama, untuk mengenal diri kami, bahwa dimanapun kami berada, kami adalah wajah Kristus, kami adalah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh siapa saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya siapkan perikop dari 2 Korintus pasal 3 untuk malam hari ini, ayat 1 sampai ayat 5. Saudara bisa membuka Alkitab. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 3, bagian awal akan kita baca yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakannya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Saudara-saudara, sekarang ini bukan lagi era surat menyurat, terutama secara personal, pribadi atau individu. Barangkali surat sekarang ini perlunya hanya dari lembaga-lembaga. Dan itu bisa surat dari majelis gereja, surat dari klasis, surat dari wilayah, surat dari sinode. Tapi surat secara pribadi jarang sekali kita pakai sekarang ini. Tapi pada masa lalu termasuk saya masih hidup dengan surat menyurat. Jadi dengan teman-teman, dengan keluarga. Dan karena surat itu mewakili hati kita, mewakili perasaan kita,
kadang-kadang setelah kita kirim surat, itu kita menanti dengan sabar apa respons dari sana. Saya ingat waktu saya sekolah di Jerman, waktu itu belum ada HP, yang ada ya hanya surat. Kalau saya rindu kepada istri dan anak, ya waktu itu masih satu anak saya, anak pertama, Binsal. Tidak ada cara lain untuk berkomunikasi selain menulis surat, apa yang ada di hati saya, perasaan saya tulis, saya pergi bawa ke pos, dan menanti 1 bulan kemudian baru ada respons. Karena kira-kira dibutuhkan oleh pos menyampaikan surat itu kira-kira 2 minggu. Dari Jerman ke Makale waktu itu. Dan kalau istri saya langsung membalasnya, itu kira-kira 2 minggu kemudian baru saya juga bisa menerimanya. Tapi setidak-tidaknya walaupun lama baru sampai, emosi sesaat, perasaan sesaat ketika surat itu ditulis, toh sampai ke alamat. Walaupun begitu lambat. Kalau sekarang era surat menyurat seperti itu tidak ada lagi. Langsung telepon, WhatsApp, atau segala bentuk media sosial bisa kita gunakan sekarang. Tapi oke, kita lihat fungsi surat pada masa lalu saja. Surat-surat Paulus, surat-surat para rasul, itu ditulis dan dikirim. Apa yang mereka percayai tentang Yesus, bagaimana iman mereka, bagaimana ajaran yang mereka peroleh dari Yesus dan hayati, ikuti dalam kehidupannya, mereka tulis. Apa yang terjadi di sekitar pelayanan mereka, ministry mereka tulis. Dan saudara-saudara, malam hari ini apa yang tadi sudah kita baca dari 2 Korintus pasal 3 itu bagian dari respons Rasul Paulus terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di jemaat Korintus. Dia pada mulanya memang tidak begitu saja diterima sebagai rasul, tetapi lama-lama oleh rasul-rasul yang lain diterima, diakui bahwa dia memang rasul Allah, diakui bahwa memang dia diutus oleh Allah, dan apa yang dia kerjakan adalah misi Kristus, pengutusan dari Kristus. Dan dia begitu jujur, begitu tulus, begitu berani, dan sepenuh hati, sepenuh hidup untuk memberitakan Injil, memberitakan imannya, bagaimana Kristus menangkap dia di dalam upayanya untuk membasmi kekristenan. Dan dia ditangkap oleh Yesus melalui penglihatan. Dan oleh karena itu apa yang dialami secara pribadi luar biasa memengaruhi kehidupannya, sehingga pelayanan yang dia kerjakan, penderitaan yang dia alami, hinaan, ejekan yang dialami tidak pernah menjadi soal bagi dia. Dia terus kukuh memberitakan Injil. Nah, di jemaat Korintus ada yang merasa atau menyebarkan isu bahwa Paulus itu mau mencari pujian, mau mencari nama, dan lain-lain. Tapi karena aslinya tidak begitu pada Paulus, jadi kalau kita baca, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Itu pertanyaan yang serius dari Rasul Paulus. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian? Ini surat pujian dalam arti bahwa jemaat memuji Paulus dan surat itu akan digunakan. Jadi dari kamu dan kepada kamu, perlukah? Dan bagi Rasul Paulus itu sudah jelas tidak perlu. Untuk apa surat-surat macam begitu? Memang rasul-rasul lain mungkin perlu, guru-guru palsu apalagi. Pasti senang kalau ada surat pujian kepada mereka, bisa diperlihatkan kepada jemaat, oh lihat ini, dapat surat pujian.
bagi seorang rasul seperti Rasul Paulus yang ditangkap langsung oleh Tuhan Yesus, yang melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan Yesus sendiri, pekerjaan Allah sendiri, dan di dalam dia Roh Kudus yang menggerakkan dia. Tidak perlu surat macam itu. Jadi suratnya Paulus apa? Nah, itulah yang malam hari ini kita lihat. Rasul Paulus dengan bangga mengatakan, kamu adalah surat pujian kami. Apa artinya? Jemaat Korintus yang mendengar Injil dari Rasul Paulus, jemaat Korintus yang berdiri oleh pemberitaan Paulus, dan itu hidup, itu ada. Paulus mengatakan, kamu adalah surat pujian kami. Kami terpuji karena kamu ada. Kami terpuji karena kamu tetap beribadah, setia dan taat kepada Injil Yesus Kristus. Tidak perlu kami dapat surat. Kehidupan kamu cukup menjadi pujian. Itulah pujian, surat pujian kami. Dan surat jemaat Korintus sebagai surat pujian itu tertulis di hati Rasul Paulus, di hati para rasul. Ini memang luar biasa. Dan karena tertulis di dalam hati para rasul, dan jemaat itu adalah surat sendiri, berarti semua orang bisa membaca surat pujian itu. Selanjutnya memang dikatakan ya di dalam ayat 3, surat ini bukan surat sembarangan. Jadi bahwa adanya jemaat Korintus adalah bukti dan ini pujian untuk Rasul Paulus. Tetapi juga Rasul Paulus selanjutnya menjelaskan kamu, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi jemaat ini yang berdiri atas pemberitaan Injil dan dilayani oleh Rasul Paulus cukup lama, bukan cuma berfungsi sebagai bukti bahwa apa yang dikerjakan oleh Paulus itu bagus. Surat pujian bagi Paulus dan rasul-rasul lainnya. Jemaat Korintus juga adalah surat Kristus sendiri. Artinya apa? Orang melihat kehidupan rohani jemaat Korintus, kehidupan jemaat Korintus, pergaulan mereka sebagai jemaat. Itu adalah surat Kristus. Dengan melihat kehidupan jemaat Korintus, orang sementara membaca Kristus. Sedang membaca tentang Injil. Dan itu jauh lebih penting daripada surat pujian yang tertulis. Dan saudara-saudara, surat pujian yang dimaksud juga, surat Kristus yang dimaksud juga di sini, dipertegas lagi oleh Rasul Paulus, itu ditulis oleh pelayanan kami. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-teman menghidupkan, melahirkan jemaat Korintus. Jadi pelayanan mereka yang menuliskannya, yang menyebabkan mereka menjadi surat Kristus, menjadi lembaran-lembaran yang bisa dibaca. Pelayanan rasul-rasul. Ada penyangkalan di sini, kamu surat Kristus bukan ditulis dengan tinta, bukan ditulis dengan pena. Kamu surat Kristus bukan ditulis di atas loh batu. Kamu surat Kristus adalah surat yang ditulis dengan roh dari Allah. Kamu surat Kristus yang ditulis bukan di atas batu, tapi ditulis di dalam hati. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Jemaat Korintus adalah surat Kristus. Ditulis oleh pelayanan rasul-rasul. Jemaat Korintus bukan seperti batu. Jemaat Korintus adalah tempat menulis firman Tuhan, ditulis di dalam hati mereka. Dan bukan ditulis hanya oleh pelayanan para rasul, tapi ditulis langsung oleh roh dari Allah.
Nah, saudara-saudara, melalui Lentera Malam, melalui pemberitaan Injil yang kita dengarkan setiap saat, kalau saudara ikuti juga Remah, Renungan Menghitung Hari, semuanya itu tidak ditulis oleh kata-kata manusia, tidak ditulis oleh kepintaran para pengkhotbah. Ini harus kita yakini, harus dipertegas itu. Karena kalau saudara menggantungkan firman Allah pada keterampilan pengkhotbah, maka saudara akan pilih-pilih pendeta, itu sudah pasti. Saudara akan memuji pendeta yang satu dan meninggalkan yang lain. Kalau saudara letakkan tulis surat Kristus itu pada pendetanya, bukan. Ini ayat ini cukup jelas. Ditulis oleh pelayanan dan para pelayan itu banyak. Dan ditulis di dalam hati, bukan di atas loh batu. Dan penulis utama. Jadi semua ini alat ya. Pelayanan adalah alat, pendeta adalah alat, khotbah adalah alat, itu alat saja. Penulis sesungguhnya adalah roh dari Allah. Ingat baik-baik ini, supaya kita jangan terpaku pada hal-hal lahiriah, penampilan para pengkhotbah. Karena yang menulis firman di hati kita adalah roh dari Allah sendiri. Sebagaimana roh dari Allah itu sendiri juga yang menimbulkan iman di dalam kita. Tidak ada satu orang pun bisa mengaku Yesus itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi percaya Yesus saja karya Roh Kudus. Apalagi misalnya semua yang lain sesudah percaya kepada Yesus soal firman itu adalah karya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali karena dengan demikian kita bisa mulai sadar bahwa kita yang mendengar firman, kita yang dilayani, kita yang mengalami persekutuan di dalam jemaat, di dalam ibadah-ibadah, Roh Kudus menulisi hati kita dengan firman Allah, dengan kehendaknya. Untuk apa? Supaya kita itu menjadi surat Kristus. Itu tadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara sering lihat di Facebook ya, surat edaran. Surat edaran. Kalau ada sebuah isu, ya dianggap penting surat edaran. Kadang-kadang juga ada surat edaran untuk Presiden Jokowi. Ada juga surat edaran untuk para pemimpin gereja tertentu kalau ada kasus dan lain-lain. Surat edaran. Maksudnya supaya semua orang baca. Dan dimuat di WhatsApp, di Telegram, di Facebook, di mana-mana. Maksudnya supaya dibaca semua orang. Nah, kalau seperti itu fungsi kekristenan kita, saudara-saudara, saya, ini para pemuda yang ada di ruangan di sini, yang menyiapkan semua fasilitas ini sampai kita bisa bersekutu dalam persekutuan spiritual dan virtual ini. Kalau kita semua mengalami karya Roh Kudus itu, kita adalah surat edaran Kristus. Jadi ini cakra. Kalau pulang ke rumah, besok kemana-mana, kau adalah surat edaran Kristus. Tentu saja isinya bukan seperti surat edaran yang banyak di medsos. Tapi surat edaran yang ketika orang membacanya, oh ini orang Kristen. Dapat dipercaya, tekun dalam bekerja, jujur, dapat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Para mahasiswa Kristen yang adalah surat Kristus, kita semua adalah surat Kristus. Dari perilaku kita semuanya itu, tindakan kita itu menjadi surat terbuka. Surat terbuka bagi Kristus. Nah, saudara-saudara, mengapa ini penting kehidupan jemaat Korintus surat Kristus atau surat pujian bagi Rasul? Dan kita semua pengikut Yesus sekarang ini,
kita adalah surat Kristus, surat terbuka yang akan dibaca oleh semua orang. Nah, kalau saudara menjadi surat Kristus dan mendapat nama baik, memberi nama baik karena iman saudara, ketaatan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, ini menyebabkan orang kagum, menyebabkan orang tahu, wah begini orang Kristen. Cukup banyak doktrin Alkitab itu masuk di hati orang justru karena kehidupan orang Kristen sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika ada kehidupan yang tidak begitu bersahabat di Indonesia, ada seolah-olah ada konflik ya, seolah-olah konflik antar agama. Cukup banyak gedung gereja dibakar. Orang-orang Kristen mendapat perlakuan yang tidak bersahabat. Dan kita bersyukur karena orang mengatakan ini orang Kristen penuh kesabaran. Mereka tidak melawan. Mereka sabar. Dan orang bertanya, Tuhan macam apa yang mereka percaya? Orang akan menemukan jawaban, Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang mengajari mereka bersabar. Tuhan yang mengajari mereka mengasihi musuh. Itu bagian dari surat Kristus yang patut kita buat sebagai surat edaran. Bahwa orang mengenal kita, kita percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Tapi sebaliknya kalau di tempat-tempat di mana orang Kristen juga angkat perang, angkat senjata, melawan, sulit untuk membayangkan masih adakah surat Kristus di situ. Karena ternyata Allah yang kita percaya ada Allah yang kejam juga. Allah yang mengizinkan kita pegang pedang, membenci, membunuh. Tapi syukur itu bukan menjadi semacam sikap umum kita di Indonesia. Hanya tempat-tempat tertentu. Secara umum kita bersyukur kepada Tuhan bahwa umat Kristen di Indonesia masih menjadi surat Kristus yang dibaca. Percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Percaya kepada Allah yang bersabar. Menyebabkan mereka tidak membalas. Percaya kepada Allah yang membuat mereka mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Mendoakan orang-orang yang membenci mereka. Maka saudara-saudara, respons terhadap kasus yang terakhir ini ya tidak apa-apa sedikit masuk kepada masalah sosialnya. Muhammad KC yang ditahan di Bareskrim karena tuduhan penistaan agama. Lalu dia mengalami perlakuan yang sama sekali tidak senonoh, kekerasan. Sangat mengerikan juga. Respons kita itu akan memengaruhi sikap orang terhadap kekristenan. Jadi kalau ada pengacara rame-rame membela Muhammad KC, tidak apa-apa, itu bagus. Karena itu memang hak hukum. Tapi sampai kita mengekspos juga kebencian, kemarahan kepada oknum yang melakukan kekerasan itu tidak seharusnya menjadi sikap kita. Yang paling penting sekarang sebagai surat Kristus kita mendoakan. Karena kalau Muhammad KC betul-betul sudah dipercaya kepada Yesus Kristus akan menolong dia apapun alasannya. Sudah terbukti dengan Ahok. Semua berakhir dengan karya Allah sendiri. Jadi tidak perlu mengumbar kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Lebih penting doa.
Itu yang akan membuat surat Kristus dibaca secara positif oleh masyarakat. Kekristenan akan mendapat tempat yang baik di dalam masyarakat kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau dalam sejarah kita boleh dikatakannya, tidak apa-apa kita sedikit memuji eksistensi kita yang positif. Boleh dikatakan berhasil mempromosikan Allah yang Maha Kasih, Yesus Kristus yang kita percaya, menyuruh kita tidak membenci musuh, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Akhirnya juga akan kita bawa ke dalam ayat di sini. Jadi semua itu demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Semua itu bisa kita lakukan oleh karena Kristus, oleh karena Roh. Sehingga akhirnya Rasul Paulus memberi apologi ya di dalam ayat yang terakhir. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Bahwa jemaat Korintus menjadi surat Kristus, surat pujian, ya, sudah benar. Tapi Rasul Paulus tetap konsisten pada kerendahan hati. Itu pun tidak bisa kami katakan kami karena kesanggupan kami. Kalau begitu apa? Rasul Paulus di sini menegaskan, tidak, itu bukan kesanggupan kami, itu bukan kemampuan kami. Pelayanan kami bukan kemampuan kami. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, begitulah saudara-saudara, pelayanan gereja, pelayanan para pelayan, bukan kesanggupan manusiawi kita. Tapi itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Semakin setia kita melayani Tuhan, semakin nyata pekerjaan Allah. Semakin setia kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, semakin rendah hati kita. Dan semakin tidak mencari pujian. Tidak semakin mencari keuntungan. Tidak semakin mencari popularitas. Tidak. Karena puncak dari semua yang kita lakukan adalah semuanya kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Roh Kuduslah yang bekerja untuk kita dan di dalam kita. Karena itu hanya Allah yang patut kita muliakan. Saudara-saudara, malam hari ini jadilah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang karena perilaku mengikuti Yesus Kristus. Semua bukan karena kemampuan kita, semua karena pekerjaan Allah sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh sangat luar biasa firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita, firman yang kemudian menguatkan kita, bahkan mengingatkan kita kembali ya Pak Pendeta bahwa kita semua ini adalah surat-surat Kristus. Dan mestinya sebagai surat Kristus, orang melihat dalam diri kita, ada lagu yang mengatakan kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, kemuliaan Raja. Dan sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika orang melihat kita, mereka bersyukur kepada Tuhan, ternyata orang-orang Kristen begini, orang-orang percaya kepada Yesus begini, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Olehnya itu, jadilah surat-surat Kristus dalam segala aspek kehidupan kita, supaya orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang masih bergabung dengan Lentera Malam pada malam hari ini, kami mengingatkan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, bagi Bapak Ibu yang sekali lagi rindu didoakan secara langsung pada malam hari ini, bisa menuliskan pokok doa di live chat atau mengirimkan pokok doa di WhatsApp di hotline Solidar Rantai Pau Channel di nomor 0822 1000 1913.
Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, satu pujian yang akan mengantar kita dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur untuk firman Tuhan, tapi juga sesuai dengan yang kita anggap bagus juga kita pakai untuk saling mendoakan melalui Lentera Malam, informasi-informasi yang sudah sampai ke tim Lentera Malam Sumatera Antepao, yang juga diambil sebagiannya dari live chat yang sakit dan masa pemulihan, Oma Deka Tonapa di rumah, Pendeta Tabita Manggawa, Bapak Daud Pongsapan di Rumah Sakit Siloam, ini sudah cukup lama, Mama Agrama di rumah, Nenek Indar di Sabang, Mama Dodi di Barupu, ada Bapak Filipus Patabang di Makassar, Ibu Helena dalam pemulihan, Bapak David Eskoda di Makassar, Bapak Rante Bontong di Laki Padada, juga saya ingat ada Pendeta Mandan Paratu dirawat di Makassar. Kemudian ada hal-hal khusus ya yang juga akan kita doakan. Ibu Mudaril yang dengan sabar kita doakan terus diberi semua yang perlu untuk mendampingi suami, itu Bapak Daud Pongsapan, sementara dalam proses cuci darah. Ada Ibu Krisna di rumah sakit saat ini menantikan waktu persalinan.
kita bersyukur untuk kesembuhan Bapak Franz Kabanga. Ini sudah melewati masa isolasi perawatan karena COVID-19. Kita juga ingin bersyukur untuk kesembuhan anak Risya dan Rilin, Anto Marappa, Reksi, dan beberapa anggota PPGT Jemaat Mahanaim Marampi, dan juga teman-teman yang lain akan mengikuti tes CPNS dan P3K. Semoga dilancarkan oleh Tuhan. Anak dari Bapak Reinhard Prasetyo yang mengikuti tes di Morowali, penyelesaian studi spesialis penyakit dalam oleh Dr. Restu di Unhas, dan menyelesaikan pembangunan rumah di Rantepao. Anak-anak yang sementara mengikuti ujian tengah semester di SD, SMP, dan SMA. Kemudian kita berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada. Saudara-saudara, seperti biasanya kalau saya pimpin doa syafaat, saya tidak sebutkan lagi satu persatu karena saya sangat percaya bahwa sejak ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian itu menuliskannya, itu proses doa sudah jalan. Dan tadi saya sebutkan satu persatu untuk menginternalisasinya dan kita menghayati bahwa doa-doa kita secara bersama ini doa yang kita sampaikan dari hati. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang membuat segala sesuatu berjalan dengan baik dalam iman, dan Engkaulah juga yang akan membuat kami pendengar firman, menjadi pelaku firman, sehingga kami semua menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tentu kami ingin dibaca dalam aspek-aspek positif perilaku yang baik, penuh kasih, penuh pengampunan, bebas dari kebencian, iri hati, cemburu, dan lain-lain. Kami ingin menjadi surat Kristus yang baik, yang memengaruhi masyarakat, memengaruhi, mentransformasi lingkungan kami semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa Engkau akan membuat kami semua yang Engkau perkenan mengalami persekutuan virtual dan persekutuan spiritual pada malam hari ini akan terus menikmati hidup bersama firman, hidup dari firman dan melakukan firman. Dan kalau kami bersekutu di sini, ini menjadi tempat yang bagus juga untuk saling mendoakan, dan kami sudah menyampaikan berbagai informasi, menerima berbagai informasi, dan menyampaikan berbagai informasi yang kami tahu sejak kami ingin menyampaikannya, Engkau sudah mengetahuinya, tapi kami pusatkan perhatian kami, bulatkan iman kami bersama-sama, harapan kami pada saat ini untuk memohon kesembuhan bagi keluarga, bagi saudara-saudara kami yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berat ringan penyakit mereka, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau mampu untuk membuat mereka terus mengalami kehadiran-Mu, sehingga rasa sakit bukan rasa sakit tanpa kehadiran Tuhan. Mereka akan mengalami bagaimana Tuhan mengangkat penyakit mereka karena iman mereka, karena mata mereka memandang secara terus-menerus kepada kasih karunia Tuhan. Untuk yang menjalani pemulihan, Tuhan akhiri prosesnya sampai mereka sembuh. Untuk orang-orang yang juga berduka cita, Tuhan akan menguatkan. Sebagian dari anak muda kami, baik keluarga maupun anak-anak Tuhan yang lain juga sedang berusaha untuk mengikuti tes CPNS. Kami doakan mereka semua ya Tuhan, Engkau akan membuka jalan bagi mereka, menolong mereka dalam mengikuti berbagai seleksi sampai mereka berhasil. Kami tahu Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi anak-anak kami ini yang mencari pekerjaan.
baik yang akan ikut tes di CPNS maupun yang sedang mencari pekerjaan di berbagai perusahaan swasta. Ya Tuhan, ingatlah anak-anak kami semua yang sementara mengikuti ujian tengah semester. Tapi secara umum kami berdoa untuk anak-anak muda kami, generasi muda kami. Tuhan, jangan biarkan mereka jatuh. Jangan biarkan mereka ditaklukkan oleh berbagai hal yang jahat, oleh hawa nafsu yang merusak. Engkau lindungi mereka dengan iman dan Roh Kudus membuat mereka terus dekat kepada Tuhan dan mereka mengalami perlindungan yang sesungguhnya. Ya Tuhan, tuntunlah semua orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka akan menikmati kebahagiaan, tapi bantulah kami generasi muda untuk dengan cinta dan kasih mendampingi dan merawat mereka. Ya Tuhan, kami ingat pemerintah kami dalam memimpin negara ini, khususnya untuk memimpin kami bersama-sama bersatu hati melawan pandemi COVID-19, proses vaksinasi, proses protokol kesehatan yang terus berjalan. Engkau akan memberkati semua supaya satu kali kelak kami semua bisa mengalami bahwa kami sudah bisa terlepas, terbebas dari pandemi ini. Kau tahu ya Tuhan, kami sudah begitu rindu untuk duduk bersama dalam persekutuan-persekutuan. Dan kami menanti saat yang Tuhan tentukan. Ya Tuhan, Engkau memberkati juga tim Lentera Malam di sini, anak-anak muda yang Kau beri hati. Engkau memberkati mereka dan sehatkan mereka semua. Pelayanan ini pelayanan yang tidak mengenal lelah, tapi Roh Kudus terus ada. Dan Engkau akan memberkati mereka di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya dan juga pelayanannya. Satu persatu Engkau akan memberkati mereka. Pimpin juga majelis gereja dalam memimpin jemaat menjadi surat-surat Kristus. Bapa, sempurnakanlah doa kami malam hari ini dan perkenankan kami menjalani malam hari ini dalam keadaan tenang, tenteram, karena Tuhan membentengi setiap tempat di mana kami tinggal dengan kehadiran, dengan Roh Kudus, dengan perlindungan yang pasti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini Tuhan memakai hambanya Pak Pendeta Panggalo untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga mendoakan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Kami terus berdoa sekiranya Pak Pendeta terus dikuatkan Tuhan. Amin. Diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah gereja. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih bagi kita sekalian yang masih dengan setia bergabung dengan Lentera Malam pada malam hari ini. Masih ada 133 orang di Lentera Malam di YouTube pada malam hari ini yang mengikuti Lentera Malam, dan izinkan saya untuk membaca nama Bapak Ibu sekalian yang boleh memberikan sekedar sapa-sapa malam atau menuliskan pokok doa di live chat. Ada Bapak Darman M, ada Bapak Juli Senapitupulu, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Yakolina Pamean, Ibu Astuti Hatoban, Ibu Kristina Kadang, Ibu Hana Bura, Ibu Adolfina Pasang, Ibu Bertin Gasong, Ibu Yuli Tandilabi, Ibu Fransi Kendek, Bapak Stefanus Sape, Saudari Oktavia Yani, Ibu Yuliana Ramba, Ibu Damaris Rangan, Ibu Margareta Panggalo, Ibu Leni Agustina, Ibu Jenny Liku Rantetonglo, Ibu Ferry Layuk, Ibu Delviani Meliana Balik, Ibu Cecilia Pagoga, Ibu Martina Sampekombang, Bapak Freddy Balapadang, Ibu Madapila Pakonglean, Ibu Rafika Nendrit, Ibu Mariana Tangirerung, Ibu Noni Pamangin, Ibu Selman Kabubu, Ibu Esther Parimpung, Ibu Ade Melsiana,
Ibu Hermin Bane Parimpung, Bapak Asno Ujun, Ibu Yanti Tandi, Ibu Yustin Sampe, Ibu Dina Parapak, Ibu Leni Agustina, Rey S.A. Umbas, Bapak Yosef Putra, Ibu Riori Tapakan, Bapak Soni Tangkedatu, Ibu Nelly Paliling, Bapak Joni Mantong, Bapak Reinhard Prasetyo, Ibu Yakoba Rambak, Saudari Seliani Bandelinggi, Ibu Alfrida Londa, Ibu Kristina Maroko, Bapak Hendrik Lebang, Ibu Mudaril Rante Tondok, Bapak Anto Marapa, Ibu Diarisma Lebang, Bapak Hendrik Runtulalo, Bapak Pertando, Bapak Rande Naomi, Ibu Marta D. Tangibali, Bapak Anto Marapa, Ibu Martina Sampai Kombang, Bapak Set, Ibu Esri Pangale, Bapak Heri Mangawe, Bapak Gusti Tibian, Ibu Ivana Julia, Ibu Marta Limbong, dan Bapak Pendeta Induya Panggalo yang bersama dengan kita, yang juga sempat menyapa-nyapa di live chat malam hari ini. Terima kasih untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh bersama-sama dengan setia mengikuti ibadah Lentera Malam pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita dan teruslah menyadari bahwa kita adalah surat-surat Kristus dan jadilah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Satu pujian yang akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini, dengan apa kan kubalas. Selamat malam untuk kita sekalian, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Segenap